آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang dimuliakan Allah, para pecinta salat berjamaah, pecinta zikir, pecinta selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita menghaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, kerabat dan orang-orang yang selalu mengikuti, mencintai sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembacaan halaman berapa? 183. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau menganjurkan kepada kita tentang mengucapkan dan menjawab salam. Berkata beliau, hendaknya engkau mengucapkan salam atas setiap muslim, baik yang engkau kenal ataupun tidak. Apabila engkau memberi salam kepada seorang tetapi ia tidak menjawab salammu, maka janganlah lekas berburuk sangka. Anggaplah ia tidak mendengar salammu atau mungkin ia tidak mendengar jawaban salammu. Ketika engkau memasuki rumahmu, ucapkanlah salam atas keluargamu, dan apabila engkau memasuki masjid atau rumah yang tidak berpenghuni, maka ucapkanlah assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Al-Habib Abdullah mengajarkan kepada kita berdasarkan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau mengatakan hendaklah kita itu selalu mengucapkan salam kepada setiap orang muslim. Salam itu artinya doa. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau assalamualaikum. Salam ini adalah ucapan doa, artinya mudah-mudahan engkau selamat. Mudah-mudahan engkau mendapat rahmat Allah. Mudah-mudahan engkau mendapat berkah Allah.
Artinya kita itu hendaknya selalu mendoakan orang-orang yang beriman, orang-orang muslim. Dan berdoa ini adalah sesuatu yang selalu dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa. Kenapa? Yang pertama, mendoakan orang muslim itu sebelum orang yang kita doakan dikabulkan oleh Allah, maka yang mendoakan itu akan mendapat kabul dahulu. Jadi begitu. Nah, untuk salam ini, pertemuan ini, itu Rasulullah mengatakan, siapa yang bertemu kepada saudaranya kemudian dia memberi salam, maka Allah menurunkan 100 rahmat pada saat itu, dan orang yang memberi salam pertama dapat 99, sedangkan yang menjawab dapat 1. Ini ulama mengatakan hukum salam itu sunnah. Memberi salam itu sunnah, tapi pahalanya besar 99. Sedangkan yang menjawab itu wajib hukumnya. Kalau cuma seorang ya, seorang wajib dia menjawab. Karena orang yang beriman ini kalau didoakan kita balas juga mendoakan. Wajib kita menjawab salam itu. Kalau bisa ditambahi. Ada orang assalamualaikum, kamu jawab waalaikumsalam warahmatullah. Ada orang mengatakan assalamualaikum warahmatullah, kamu jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang memberi salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawab tambahi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Nah, jadi jawaban tadi itu wajib, tapi pahala lebih besar diberikan kepada orang yang mendahului salam. Jadi para sahabat pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi mereka itu kan jalannya bareng-bareng ya. Nanti di depan ketemu apa? Ketemu pohon, ada pohon, pencar mereka. Ketemu salam lagi di situ. Jadi ada pohon, mereka mau pencar, nah memberi salam kepada yang baru ketemu. Itu ya. Jadi salam itu ketika kita terpisah sedikit, ketemu lagi salam. Ya. Afsus salam. Kata Nabi, sebarkan salam itu. Sebarkan ya salam. Sama orang yang kamu kenal ataupun orang yang tidak dikenal. Wah, kalau orang itu, kalau bukan muslim kan tidak boleh. Kita ini mendoakan orang kafir, tidak boleh. Kalau nggak tahu ini orang muslim atau orang kafir, ya sudah anggap muslim, salam aja. Karena keuntungannya orang yang memberi salam tadi itu Allah memberikan dia rahmat yang sangat banyak, 99. Nah, jadi kenal tidak kenal. Jadi afsus salam, sebarkan salam ini. Karena kalau satu orang mendoakan temannya, insya Allah akan tercipta keselamatan di dalam kehidupan kita. Di dalam lingkungan kita akan ada keselamatan, keberkahan. Ya. Keberkahan Allah. Rahmat Allah turun kalau kita banyak memberikan salam. Kemudian kalau kita memberi salam kepada seorang, tetapi orang itu tidak menjawab. Nah, jangan dulu kita berburuk sangka. Mungkin ya, dia tidak mendengar salammu. Karena salam itu kalau nggak kedengaran, ya nggak bisa dijawab. Gimana? Sama dengan orang amin itu ya, didoakan, tapi tidak kedengaran. Tidak sunnah amin. Apa yang didoakan? Nggak tahu. Ya sampean berdoa sendiri aja sudah. Tidak jelas. Ya, orangnya tahu, cuma tidak jelas. Sampai berdoa sendiri. Karena tidak jelas aminnya. Sunnahnya itu kalau kita itu mendengar ada doa Allah, ya Allah mudah-mudahan suci. Amin.
Jadi kalau tidak dengar, tidak jelas, ya kamu berdoa sendiri. Ada orang diberi salam kemudian dia tidak menjawab. Nanti dulu. Nah, anggap orang itu tidak mendengar salammu. Atau mungkin dia tidak mendengar jawaban salammu. Kamu nggak kedengaran ya. Karena ada orang yang suaranya lantang, ada orang yang suaranya pelan. Nah, jadi harus kita berbaik sangka sama orang itu. Jadi begitu. Jadi kita terus memberi salam. Kemudian kalau kita masuk rumah jangan lupa kita mengucapkan salam. Yang keras ya salamnya, ya kira-kira orang yang di rumah itu mendengar. Ajari anak-anakmu pulang dari sekolah, salam. Nggak salam, balik lagi, balik dari cara pintu, salam. Nah, jadi gitu. Karena rumah yang didoakan itu akan ada kesejahteraan, akan ada keselamatan di dalam rumah itu. Ya kalau bisa ditambah boleh. Ya, baca qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumah itu insya Allah nanti akan diberikan berkah oleh Allah. Jadi diberikan berkah. Sampeyan masuk rumah, salam yang keras. Suruh keluarga-keluargamu, istrimu, anakmu kalau masuk ke rumah itu, nah, kalau ada penghuninya ya, itu suruh mau salam. Atau memasuki masjid, masuk masjid salam ya. Masjid itu salam. Atau masuk rumah atau masjid, tapi tidak ada orangnya, kosong, masjid sendirian jangan masuk. Nah, salamnya lain, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan bagi aku, mendoakan diri sendiri, tidak ada orang. Dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi rumah atau masjid atau dimanapun tempat itu pasti ada hamba-hamba Allah yang soleh. Kalau nggak ada orangnya pasti ada. Imma itu jin yang beragama Islam atau orang-orang soleh yang ada di situ yang sampean nggak nampak. Hamba-hamba soleh. Mereka menjawab, cuma karena kita itu lain alamnya, kita nggak dengar. Kadang-kadang ada yang dengar. Ada yang dengar itu. Karena di sekitar kita ini banyak orang-orang soleh. Bisa juga malaikat di sana. Jadi seperti seorang khotib ya. Orang khotib itu salamnya ketika dia mau naik mimbar itu sudah selawat, mau naik mimbar, salam dulu sama orang di samping-sampingnya. Assalamualaikum. Nah, baru naik. Nanti di atas salam lagi. Dianjurkan begitu ya, disunahkan. Dari bawah itu sudah assalamualaikum, sampai di atas assalamualaikum lagi untuk yang tadi itu salam orang yang di pinggir-pinggir ini khusus. Jadi ketika kita itu menjumpai orang muslim, kita berusaha ya. Berusaha supaya kita mendahului memberi salam. Balapan ya. Bareng. Atau waktu telepon ya. Sering kan sama-sama. Assalamualaikum, assalamualaikum bareng. Sama jawabnya. Usaha kita ini, karena tadi itu ya, pahalanya adalah lebih besar ya. Rasulullah mengatakannya. Jadi itu begini ya, kalau ada seorang ya, muslim, sahabat ya, kemudian dia bertamu ke tempat sahabatnya. Nah, itu kata Rasulullah, siapakah yang lebih utama di antara kedua orang tadi? Maksudnya di sisi Allah ya. Dikatakan oleh Rasulullah
bahwa yang lebih utama yaitu orang yang lebih dahulu mengucapkan salam. Jadi yang lebih utama itu yang berdahulu. Ada lagi dalam satu hadis, kalau ketika seseorang berjumpa dengan temannya dimanapun kan memberi salam. Ini yang dahulu lebih utama di sisi Allah. Atau orang yang lebih ceria. Kalau para orang di Arab itu ketemu sama ahlan, marhaba. Jadi digembirakan dirinya. Siapa yang paling gembira dalam pertemuan itu yang lebih utama. Jadi sehingga akan tambah senang ya, tambah gembira. Jadi kalau sampai ahlan, selamat datang. Itu yang paling besar. Di sini siapa yang lebih dahulu mengucapkan salam, ya kata Rasulullah, yang lebih utama ya dialah yang paling utama. Ya sama-sama bagus. Orang ketemu memberi salam kemudian dijawab sama-sama bagus, cuma di sisi Allah lebih bagus lagi orang yang mendahului tadi itu. Kemudian ada juga adabnya orang memberi salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yusallimu ar-raqibu alal masih wal qaimu alal qaidi wasaghiru alal kabir wal qalilu alal kathir. Kita sudah tentu tadilah itu kalau yang mendahului salam ini lebih utama. Kemudian di antara adabnya yaitu orang yang adabnya yaitu hendaklah orang yang naik memberi salam kepada orang yang berjalan. Sampai naik sepeda, ada orang jalan, itu adabnya yang naik itu yang memberi salam kepada orang yang jalan tadi itu. Seumpama kedahuluan, ya enggak apa-apa. Salahnya sampai enggak dahulu ya. Naik sepeda motor. Tapi hati-hati, ada orang ya dulu itu sepeda motor kan yang kanan pakai gas, yang kiri enggak. Yang kiri bagaimana? Oh ya, kalau bisa yang kiri, kalau bisa yang kanan. Soalnya lain ya pahalanya. Begini itu sebagai ganti daripada salam. Seumpama enggak terucapnya begini. Sama sampean itu waktu tawaf itu begitu, mestinya menyentuh kepada Hajar Aswad, tapi karena jauh cukup begini aja. Dari jauh, ya. Ada orang tambah-tambahin, tambahan sendiri itu tidak ada gitu. Cuma ditambahin. Salam itu melambaikan tangan, ini juga tuh. Sama kok ketemu, kan gitu ya. Kan jauh sama orang, ketemu satunya di pojokan nore sana, Assalamualaikum, kebanteran serak suaranya nanti kalau lama-lama. Wal qaimi 'alal qaidi, orang yang berdiri kepada orang yang duduk. Yang berdiri sama orang duduk. Wasaghiri 'alal kabir, yang kecil memberi salam kepada orang yang besar. Yang sedikit memberikan salam kepada orang yang banyak. Nah, itu diantara akhlak-akhlaknya. Itu akhlaknya itu. Tapi walhasil tadi menurut tadi itu yang dahulu. Ada orang duduk, ada orang lewat. Mungkin karena dia melihat yang lewat itu enggak garis salam, dia Assalamualaikum. Jadi hati-hati juga. Ada orang masuk motor ngebut, Assalamualaikum. Acut lah. Bisa jatuh itu ya. Jadi lihat situasinya itu begitu. Jadi makanya, jadi kalau ada orang duduk di pinggir jalan, itu mestinya harus dia itu bisa. Nanti kalau ada orang lewat berdiri, Assalamualaikum, jawab. Nongkrong, apa orang sekarang bilang itu? Nongkrong ya. Sehingga kadang-kadang dari senangnya di pinggir jalan itu dikasih bangku, nongkrong di situ. Itu kewajibannya dia itu kalau ada orang yang lewat salam, nah, jangan goda ya. Biasanya dulu saya waktu masih kecil muda-muda itu dulu gitu, seneng
Saya karena ngalami juga waktu masih kecil-kecil itu, kelas 1 itu, ikut nongkrong sama anak besar-besar di pinggir jalan itu. Nanti kalau ada orang lewat tuh udah ya digoda. Ini pernah sekali kejadian, ingat saya itu waktu itu ya. Ada orang perempuan, dulu itu kan orang perempuan kan pakaiannya pakaian sepan. Ini waktu di Solo saya, tahun 60-an. Ya, kita ikut. Saya ikut nongkrong di situ, ingat saya itu. Nongkrong. Rupanya usil anak-anak ini sama orang yang jalan. Marah perempuan, balik. Dicari. Udah tempeleng. Lari yang anak-anak itu lari. Pas orang perempuan itu orang ingat. Kan pakai sepan segini nih. Dulu zaman tahun-tahun itu apa? Kalau orang pakaiannya itu biasa-biasa gitu. Nah, kemudian ada dulu itu ada namanya razia sepan, razia baju ketat. Dulu ada. Jadi kalau ada orang baju ketat perempuan terutama itu malah digunting. Ya dulu itu saya ingat di Solo itu gitu. Zamannya habis G30S. Itu razia, di jalan-jalan razia. Tentara itu yang razia. Jadi tidak berani, zamannya Soekarno. Tidak berani ya. Nah, sekarang malah tinggi-tinggian, rok. Ya. Dulu tidak boleh pakaian ketat tuh. Dulu bagus sebetulnya. Sebetulnya zaman dulu itu bagus, tambah lama tambah buruk, tambah buruk, tambah buruk. Sekarang nggak ada orang perhatian. Walaupun warna gini, tidak diperhatikan. Sudah tidak heran lagi. Habis dah hawa nafsu. Makanya golongan orang-orang kiai-kiai itu, mereka itu nggak pernah lihat gitu-gitu itu. Jadi nafsunya ya kawin gitu aja sudah. Kalau yang sudah biasa ngelihat gitu-gitu itu sudah tidak nafsu. Di Bali itu dibuang-buang sudah itu. Tidak nafsu lagi sudah. Orang tidak nafsu. Nggak mau lagi sama orang perempuan, nggak mau. Jadi kalau kepingin apa ya itu harus dirapeti tutup. Nah itu terbuka sedikit kaget ya. Itu ya. Kalau sudah biasa ngelihati sampean nggak kaget lagi ya segitu modelnya ini ya. Nah, kita teruskan. Jadi begitulah. Jadi ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang apabila kita lakukan setiap hari ini kita dapat menghitung pahalanya. Kebiasaan baik ini ya kan salam itu kan setiap hari kita masuk rumah, keluar rumah, masuk pakai salam, keluar pakai salam. Ini kebiasaan baik. Dan kalau di total, ngeri sampai lihat pahalanya ya. Berapa pahalanya itu? Pakai sandal, itu berapa pahalanya? Padahal itu sehari-hari. Di antaranya ini, ya. Ketika ada orang bersin, wahing ya, wahing kalau sini ya. Itu ketika dia mengucapkan alhamdulillah, kita sauti dengan yarhamukallah. Jadi begitu. Itu kebiasaan. Kalau sudah ada kebiasaan gitu, kita otomatis ya. Ada orang bersin, asyik, alhamdulillah, yarhamukallah. Doa itu tidak ternilai. Doa ini sama harta nggak ada apa-apanya, nggak ada seudung kukunya doa ini. Disimpan oleh Allah, nanti kita akan melihat di akhirat. Waduh, besar bener. Pahala yang diberikan Allah mendoakan orang ini sesuatu yang sangat istimewa sekali. Jadi itu ya, mengucapkan alhamdulillah. Kemudian jangan masuk ke rumah orang. Nonggo biasanya ya. Jangan masuk ke rumah orang sebelum mendapat izin. Kalau izinnya di sini apa? Ngetok pintu. Atau kalau orang Jawa kulon wun. Kalau orang Banjar, itulah. Kalau orang Banjar sebelum masuk rumah itu, assalamualaikum, ada orangnya. Nah, setelah ada orangnya baru assalamualaikum. Itu namanya suatu kebiasaan yang baik.
Ada kalau dulu apa ampurasun, itu zaman dulu itu cerita-cerita apa sahur sepuh gitu. Sekarang nggak ada ampurasun, itu nggak ada. Masih ada sini ampurasun. Ada sudah ceritanya orang dulu. Ini orang dulu itu sebetulnya adabnya memang hebat. Dan ini dinilai dengan oleh Allah dengan pahala-pahala yang tidak tahu pahala itu kecuali hanya Allah. Karena Allah itu memberikan pahala yang istimewa. Segala pemberian Allah itu istimewa. Tidak disebutkan di dunia, itu istimewa pemberian Allah ini. Dirahasiakan. Kalau rahasia itu kan barang hebat ya. Sampean punya berlian, dirahasiakan. Ini hebat ini barang ini. Allah juga begitu. Allah ini memberikan pahala, dirahasiakan pahala, ternyata itulah yang hebat pahala itu. Nah, di antara itu ya. Jadi begini. Atau ketika memasuki rumah orang, ketok pintu, seumpama sampean ngetok pintu. Nah, itu setelah mengetok, itu jangan menghadap ke pintu, dibalik badannya, menghadap ke belakang pintu. Khawatir yang buka itu apa? Seorang wanita. Kalau di desa kadang-kadang dulu di Jawa yang saya tahu itu pakai kacamata susu toh. Bukakan pintu. Kalau sekarang alhamdulillah sudah ngerti orangnya. Oh ada tamu, pakai kerudung, pakai ini ya. Kalau dulu enggak pakai gitu, langsung dibuka. Rezeki. Jadi sampai menghadap, khawatir yang keluar itu adalah wanita. Karena kebanyakan orang-orang ini enggak ngerti adabnya. Karena kadang-kadang enggak belajar sampai di sana. Ada caranya orang bertamu itu ada ya begitu. Nah, kalau wanita ngomong, apalagi pas wanitanya yang buka kan cantik, istrinya cantik keluar duluan. Mau ndak mau sampai terkejut sudah melihat. Ada yang gitu, ada yang tidak dibukakan pintu tanya. Siapa? Ya. Siapa? Jangan sampai siapa? Saya. Jangan ngomong saya. Sebutkan namanya. Siapa? Ini saya Fulan bin Fulan. Jadi jelas, jangan remeng-remeng. Jadi kalau apa ya, kalau remeng-remeng itu ya jadinya seperti warung remeng-remeng itu nanti. Apa? Bisa menimbulkan salah paham. Jadi gitu. Ya. Kemudian kalau kita diundang, ini banyak ini. Diundang hendaklah sampeyan datang. Kalau diundang makan, kalau biasanya orang sini menyelamat, datang. Lebih-lebih yang ngundang itu orang miskin. Nabi itu kalau diundang orang miskin cepat datang. Karena apa? Untuk menyenangkan. Orang miskin itu kalau undang didatang itu seneng ya. Seneng. Kalau orang kaya biasa-biasa aja. Rotoan lain ya. Orang miskin kalau ngundang, kalau didatangi itu senang. Kalau orang kaya biasa-biasa aja. Menurut pandangan itu gitu, biasa-biasa aja. Tak begitu heran. Tapi kalau orang miskin, nah ini kita penuhi undangan ya. Undangan, kita pergi makan ya. Undangan. Habis makan cepat-cepat pulang. Jangan jagongan disik. Jagongan, orangnya masih perlu apa ini masih jagongan di situ dulu. Cepat habis makan, habis minum, ada kopi, pulang sudah ya. Takut nanti yang rumah ini mau ini. Apalagi wis diringkesi gak mulai. Sudah diambil piring-piringnya, masih tetap duduk di situ ngobrol. Yang bagus itu cepat ya, habis makan minum. Permisi. Kemudian hati-hati juga ketika ada seseorang yang meminta kepada kamu untuk melakukan sesuatu, tapi orang ini pakai bersumpah.
Hati-hati. Atau engkau diminta sesuatu dengan diiringi ucapan demi Allah, sumpah namanya. Ini kita berusaha jangan sampai menolak. Seperti yang pernah terjadi pada Nabi Allah Khidir alaihissalam. Para aulia itu kalau sudah mendengar demi Allah, itu mereka sudah nggak bisa. Bahkan dikisahkan ya, Nabi Adam makhluk yang pertama sumpah itu sama iblis. Yang pertama sumpah itu iblis. Ketika Nabi Adam, kan Nabi Adam sudah dilarang sama Allah, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu mendekat pohon ini, apalagi makan. Mendekat aja nggak boleh. Itu iblis datang, kamu ini kalau ingin kekal, aku dulu tidak kekal, karena aku tidak makan buah ini, jadi aku keluar dari surga. Kamu kalau kepingin tidak keluar dari surga, maka makan itu buah itu. Tapi tahu Nabi Adam bahwa itu dilarang, maka bersumpah iblis demi Allah, bersumpah. Nah ini Nabi Adam percaya dengan sumpahnya. Nggak mungkin ada makhluk berani bersumpah kalau dia itu berdusta. Dari hebatnya, husnudzonnya Nabi Adam. Ya Allah, aku tidak menyangka ada orang mencatut namamu. Disumpah ya. Tidak menyangka. Kan sudah aku bilangi bahwa setan ini musuhmu. Tapi karena baiknya hati Nabi Adam, makanya Nabi Adam diusir dari, ya, dikeluarkan dari surga itu sama Allah disangoni, diberi sangu. Kalau iblis enggak, diusir, fakhruj anta, fakhruj, keluar kamu. Tapi kalau Nabi Adam keluar, diajari, kamu nanti berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir, itu disuruh Allah itu, wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin, disangoni. Jadi disuruh keluar, disangoni, suruh minta ampun kepada Allah. Jika itu mau diijazahi, kalau sampai diijazahi. Nah, disitulah jadi beda ya. Karena apa? Kalau ada orang sumpah jangan. Itu dikisahkan Nabi Allah Khidir itu juga begitu. Pada suatu hari, tambah ini, dongeng dididik. Pada suatu hari, Nabi Allah Khidir ini jalan-jalan. Nabi Khidir sampai sekarang masih hidup sampai sekarang. Itu jalan-jalan ketemu dengan seorang pengemis. Pengemis itu minta, saya minta duit. Saya ini orang nggak punya, saya mau makan, macam-macamnya. Nabi Allah Khidir nggak punya duit. Yang orang-orang alim aulia itu ke sana kemari nggak bawa duit ya, nggak bawa duit. Kalau kita kan duit di kantong harus ada terus ya. Jangan sampai asat kalau sampean itu kemana-mana bawa duit. Jadi duit di kantong harus ada terus. Saya ini kemana-mana duit ada di kantong. Takut ban kempes, takut ada. Kalau para aulia itu enggak bawa duit. Gus Dur aja kemana-mana jadi presiden enggak bawa duit. Ya presiden kan ya. Berhenti mau beli duren, ajudan yang bayar. Kalau sampean enggak bawa duit, siapa yang bayari? Itu minta duit, susah ya. Kemudian orang itu ngomong, demi Allah, wallahi, demi Allah, aku tidak punya apa, aku perlu duit ini. Itu hatinya Nabi Allah Khidir, bagaimana? Susah dia ini. Akhirnya ya sudah, aku tidak punya duit, gini aja, aku ini bawa ke pasar dan jual aja. Nanti duitnya ambil kamu ya. Dulu itu orang boleh menjual itu ya.
budak namanya itu. Jadikan aku budak, jual duitnya, nanti ambil Anda. Tidak punya duit. Kalau Rasulullah, kalau diminta pas dia ada punya, baru sahabat yang bisa ngasih duit, nah coba ambil kasih duit. Rasulullah itu nggak pernah megang duit. Kalau megang duit diberikan sama orang habis terus. Nggak pernah di kantongnya ada duit, nggak pernah. Ada, cuma dibagikan. Para aulia itu begitu. Nggak pegang duit, tapi kalau ada duit dihabiskan, dibagi-bagikan. Itu memang sifat-sifat mereka. Akhirnya dibawa ke pasar. Ditawarkan. Ya ini orang tua, orang ya, yang nawar ya sedikit, yang budak itu perlu yang kuat, yang gagah, yang bisa kerja. Ini tua, nggak tahu ada orang mau membeli itu. Ada orang yang beli itu kan orang-orang kaya mesti. Ya udah, tawar, murah harganya, murah ya, dibeli, bawa pulang. Nabi Allah Khidir ini jadi budak ini. Kemudian sampai di rumah, masuk bosnya ini. Saya apa kerjanya? Merasa budak itu harus kerja. Jadi budak itu harus kerja. Kita ini kan hamba Allah, budaknya Allah. Harus kerja. Kerja kita apa? Mengabdi sama Allah kan gitu. Mengabdi. Saya ini apa? Ya rumahnya orang kaya kan luas ya, latare luas. Banyak kebun-kebunnya, kotor. Ya sudah nyapu aja kamu, sapu ini. Kasih sapu suruh nyapu ya. Masuk ini. Masuk sebentar, keluar bersih. Ya kehebatannya para aulia itu ya gitu. Bersih langsung bersih. Kejut ya, kaget. Ya maksudnya Nabi Allah Khidir itu harus dia supaya orang ini memikir siapa aku jadi budak ini, bagaimana aku jadi budak ini, mengabdinya sama juragan aja. Nah, tapi nggak perhatian. Ini orang Muslim juga yang membeli itu orang Muslim. Sampai pada suatu hari, ini saya singkat. Sampai pada suatu hari orang ini, bosnya ini mau berangkat kemana kah? Kalau kita misalnya ke Banjar, nah ke Banjar kan berapa hari ya? Apalagi zaman dulu. Kalau sekarang ini paling 2 hari, 3 hari ya. Kalau orang keperluan di Banjar itu bawa mobil. Saya mau kemudian sampean ini punya mau ada kerjaan apa di rumah ini? Mau berangkat itu. Punya. Enggak, cita-cita sampean ini mau apa? Mau di sini ini mau di apa? Ada bangunan kah? Iya katanya. Aku ini kepingin membangun rumah di situ. Ada tanah kosong. Ingin ya. Ya sudah. Kalau aku boleh tahu gambarnya seperti apa? Nah, kalau orang sekarang kan digambar ya, rumah itu modelnya gini, luasnya gini, kamarnya sekian, ini. Paham sudah? Nabi Khidir paham, ya sudah kalau gitu. Orangnya berangkat, itu dikerjakan sama Nabi Allah Khidir. Seperti persis dengan apa yang digambarkan oleh orang itu, dikerjakan. Selesai. Dalam 2-3 hari selesai. Enak tukang ini. Kalau tukang teran nggak mari-mari, pirang bulan. Ngecat tok aja gak iso. Gak selesai-selesai ya. Padahal orang teran ini ahlinya dulu di ahli, sekarang di sini sudah malas. Akademi wis malas wis dadi tukang. Iya, orang itu kalau banyak uit itu malas. Saya itu di Basnas itu gitu, kalau kumpul-kumpul rokerda itu sama kawan-kawan Basnas mana itu, saya ini kalau ngomong sana itu mereka dapat duit dari pemerintah sedikit, tidak sebanyak kita. Seluruh Kalsel itu bisa juga seluruh Indonesia yang terbanyak itu Balangan yang dapat duit dari pemerintah, dapat hibah itu banyak. M-an kita dapat itu, ya belum sampai 2M, 1M lebih lah. Itu yang lain tidak apa 200, 300 itu. Saya bilang sama orang-orang yang WhatsApp, biasanya saya bilang orang yang duitnya sedikit itu kerjanya keras, kerjanya giat. Makanya saya berhasil. Kami datang ke sini ini mau cari ilmu sama sampean.
Sedangkan kami ini sudah terlanjur viral, banyak duit, jadi males. Staf saya ini males, nggak beres-beres kerja. Males, stafnya kalau banyak duit gitu males orang itu biasa. Coba lihat orang kaya sama orang miskin. Kecuali orang kaya yang nemen nang donya, itu wis sugih kurang terus itu, kecuali ada kecuali. Tapi kalau secara umumnya orang itu kalau miskin itu kepingin sugih. Kira-kira ngoten ndak? Kerjanya keras, nore gak muli-muli karena kepingin cepat sugih. Tapi kalau orang sudah kaya, santai kerjanya. Coba lihat, itu umumnya begitu, secara standar, standarnya begitu. Nah ini Nabi Allah Khidir ini selesai, pulang. Begitu pulang kelihatan sudah ada rumah. Rumah hebat, seperti yang digambarkan persis. Siapa ini yang? Saya, sendirian. Sendiri ada siapa sing ngodek lolo, siapa sing ini bahan-bahannya pun langsung dapat. Curiga sudah ini yang punya. Loh, sampean ini siapa? Ya hamba Abdullah, hamba Allah aku ini. Paksa-paksa ndak mau. Akhirnya wallahi. Nah ini sudah dengar wallahi demi Allah, coba katakan siapa kau sebenarnya. Nah baru dihitung aku. Saya ada Balya ibn Malkan. Namanya Nabi Allah Khidir itu Balya ibni Malkan. Salalah Khidir Balya ibni Malkan. Minta maaf. Aku ini berdosa sampai menyuruh sampai sudah tahu, paham sudah sama Nabi Khidir, paham. Tapi baru pertama ketemu ya ini. Aku mau minta maaf. Bagaimana aku ini mengabdi sama sampean? Aku mau mengabdi sama sampean. Ya kalau mau mengabdi gini aja sudah, merdekakan aku sudah. Kan jadi budaknya, merdekakan aku sudah selesai urusannya. Jadi akhirnya dimerdekakan pulang, bebas dia itu, dimerdekakan bebas. Wallahi. Nanti kita itu kalau begitu, kalau ada orang mengucapkan wallahi, berarti orang ini benar-benar memerlukan. Jadi orang yang memerlukan itu, jadi bagaimana ya? Ada orang pinjam duit. Pinjam duit ini perlu, benar-benar perlu ya. Orang dikasih duit itu kadang-kadang ya perlu kadang-kadang. Tapi kalau sampai pinjam berarti benar-benar perlu. Kecuali untuk foya-foya ya. Ini pinjam yang benar-benar pinjam ya. Apalagi orangnya itu mengucapkan mengucapkan sumpah tadi itu. Rasulullah bersabda, mal'unun man sa'ala billah wa mal'unun man su'ila billah falam yu'ti. Kata Rasulullah, terkutuklah orang yang meminta sesuatu dengan nama Allah, minta sumpah. Gak bagus. Dan terkutuklah pula orang yang diminta sesuatu dengan nama Allah lalu ia tidak memberinya, memenuhinya. Karena kalau sudah sumpah itu berarti benar-benar ya, jangan kita buruk sangka, benar-benar ya. Kalau bisa nolong, tolong. Jangan jadi orang yang kikir ya. Kalau ada orang itu berarti nemen wong iki wisan iki. Itu pahala terbesar. Jadi orang itu dalam beribadah ini kalau memang berat itu besar pahala. Sembahyang masa berat sih? Iyalah kabiratun ila ala khosyin, kan begitu. Sesungguhnya sembahyang itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Kita ini kebanyakan alhamdulillah banyak juga kita ini orang khusyuk. Walaupun khusyuknya nggak sama. Khusyuk itu nggak sama, nggak bisa. Ada orang yang khusyuknya seperti ini, bisa gini, ya itu khusyuk sudah. Ada orang yang khusyuknya begini, ya itu khusyuk sudah. Nggak sama ya. Nah, yang paling berat itu urusan duit. Paling berat urusan duit ini. Urusan duit ini paling berat. Nah, justru itulah. Makanya dikatakan orang bersedekah, orang zakat itu adalah orang-orang yang kuat. Seumpama zakat sampai itu 2M, 3M. Mau mengeluarkan berat, itu lebih dapat alpat 2 itu.
koyo-koyo gak gelem zakat. Cari rekayasa supaya tidak dikeluarkan zakat itu. Belum apa? Caranya bagaimana caranya? Belum waktu nisab itu kok dhisik. Habis duit itu. Jadi nggak wajib zakat. Kalau sudah nisabnya masuk harus keluarkan zakat. Ini sebelum nisab itu kok dhisik. Banyak orang itu ya, sungguh-sungguh beli mobil untuk apa? Menghindari zakat. Berat. Jadi orang bersodakoh itu berat. Ya. Uang sodakoh itu berat. Kecuali untuk kepentingan sendiri, soal urusan mangan. Kepala kambing itu nggak berat. Tapi kalau diberikan orang, kepingin wongnya. Nah, tapi justru itulah yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu kemudian kita ini juga yang sehari-hari dibiasakan menjenguk orang sakit. Sebentar aja. Ya apa kabar ini, sudah doakan pulang. Menjenguk orang sakit ya. Atau ada jenazah, biasakan ya. Kadang-kadang kalau nggak dapat amplop, hadir. Ya. Itu khususnya di Banjar kalau udah ada amplopnya udah hadir. Ya, udah ada amplop. Mengunjungi sahabat-sahabat ya. Kawan-kawan yang nggak pernah ketemu itu biasakan ya. Memang luar biasa itu ya. Jadi begitulah ya. Jadi jangan lupa jabatan tangan ya. Jabatan tangan sembahyang, ada orang bid'ah, biar ngomong bid'ah. Walaupun dalam sunnah itu jabatan tangan setelah sembahyang itu habis sembahyang asar sama habis sembahyang subuh. Tapi kita ini ahli Nahdlatul Ulama NU semua sembahyang kecuali sembahyang maghrib dong. Lainnya sambil baca selawat, hebat benar. Nah, jadi itu ya. Jadi ini kebiasaan-kebiasaan itu kita biasakan. Kebaikan-kebaikan itu kita biasakan. Karena kalau kita mau total pahalanya, Masya Allah. Pahala yang kecil-kecil itu tumpuk-tumpuk besar. Apalagi pahala itu oleh Allah dirahasiakan. Dirahasiakan ini yang dirahasiakan ini yang besar. Yang kadang-kadang kita terlupa dari yang dirahasiakan ini yang besar. Jadi kita mulai membiasakan ya, membiasakan apa? Kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam sehari-hari. Apa aja? Termasuk memakai sandal, semuanya dah. Nah, jadi itulah. Nah, kemudian husnudzon atau terbaik sangka. Mudahan menjadi ilmu yang barakah, ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al masa'ana hadza masa'a sholihin. Ya Allah, jadikanlah sore hari kami ini sore harinya orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asyrafna ala al-adha asyrafna wa tub alaina taubah tawsili kulla haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidi Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'a amina rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina bi kulli suli صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد صحبه والحمد لله في البدء والتنهي اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يئس من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي
وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. ويا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم عليه. اللهم صل عليه وسلم. اللهم على محمد صل على محمد وصلي. اللهم صل على محمد. اللهم صل. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه. اللهم صل على محمد يا رب عليه وسلم. اللهم